Halo Sobat Alur Film. Di video kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Athena. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah sempetin buat nonton video ini. Dan buat sobat semua yang udah subscribe channel ini, gue doain kalian diberi kelancaran rezeki dan juga kesehatan selalu. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Berawal dari seorang pria yang bernama Abdel, yang merupakan seorang petugas kepolisian di Perancis, sedang melakukan jumpa pers di depan kantor kepolisian Athena untuk mengklarifikasi pembunuhan adiknya yang bernama Idir, di mana Idir ini dibunuh oleh satuan polisi. Namun masih belum diketahui siapa pelaku sebenarnya, sehingga terjadi kerusuhan di wilayah komunitas Athena di mana Idir tinggal. Di tengah berjalannya jumpa pers itu, ada sekelompok anak muda yang dipimpin oleh Karim. Ia merupakan adik dari Abdel dan juga kakak Idir. Karim kemudian melemparkan bom molotov ke arah polisi yang berjaga. Setelah itu terjadi kekacauan di kantor kepolisian tersebut. Karim lalu memimpin pasukannya untuk menerobos masuk kantor polisi itu. Para remaja itu melakukan penyerangan ke kantor kepolisian bertujuan untuk menjarah beberapa senjata yang ada di sana. Setelah berhasil mendapat satu brankas penuh senjata, Karim meminta pasukannya untuk segera mundur kembali ke markas mereka di Athena. Dengan kejadian itu, Karim dan para pemberontak yang lain semakin berani untuk menghadapi serbuan kepolisian. Beralih kepada seorang pria bernama Mokhtar. Ia bersama anak buahnya bergegas untuk keluar dari Athena. Mereka membawa tas penuh dengan senjata. Mokhtar ini merupakan seorang pengedar narkoba dan ia tidak ingin terlibat dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Karim. Pasukan Karim yang melihat Mokhtar pergi membawa beberapa tas berisi senjata kemudian mencoba untuk menghalangi Mokhtar, karena mereka juga membutuhkan senjata untuk melawan polisi yang datang ingin menangkap mereka. Karim yang dipanggil oleh pasukannya meminta Mokhtar untuk tetap tinggal dan berjuang bersama. Namun Mokhtar yang lebih mementingkan bisnis narkobanya enggan untuk bergabung dengan Karim. Di tengah perdebatan, seorang anggota Karim mengatakan kalau ada serbuan dari polisi. Karim lalu meminta pasukannya untuk bersiap melawan. Sedangkan Mokhtar yang tidak bisa keluar dari Athena mengunci diri bersama anak buahnya di dalam sebuah kios. Berpindah kepada Abdel, yang sedang berunding dengan beberapa warga Athena tentang apa yang harus dilakukan di kondisi yang kacau itu. Abdel memberi saran untuk evakuasi warga yang tidak ingin terlibat dengan pemberontakan Karim dan pasukannya. Sedangkan ia akan mencari Karim bertujuan untuk berunding. Ketika Abdel akan pergi, salah seorang warga meminta Abdel untuk menemukan seorang pria bernama Sebastian. Ia merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah bom, sehingga mereka khawatir kalau Karim dan pasukannya memanfaatkan kemampuan Sebastian itu. Abdel pun pergi ditemani seorang warga di sana. Tak lama kemudian mereka menemukan Sebastian yang sedang asyik merawat bunga. Abdel lalu membawa Sebastian ini ke tempat penitipan anak, kemudian meminta orang yang menemaninya tadi untuk tetap mengawasi Sebastian. Abdel lalu pergi untuk mencari Karim. Beralih kepada Karim yang tengah memandangi foto adiknya yang tewas karena dipukuli oleh polisi. Ia lalu bergegas keluar karena dihubungi oleh pasukannya kalau polisi mulai mendobrak salah satu pintu masuk ke wilayah pemukiman Athena. Ia bersama pasukannya memblokade para polisi itu dengan tempat sampah yang ada di sana. Setelah berhasil mengusir para polisi tersebut, Karim berkumpul dengan pasukannya dan mengatakan rencana selanjutnya. Karim berkata kepada mereka kalau ia akan menangkap satu orang polisi sebagai sandera, supaya pihak kepolisian mau mengatakan siapa saja sebenarnya para pelaku pembunuhan adiknya. Tak lama setelah itu, pasukan dari pihak kepolisian mulai masuk ke wilayah Athena. Mereka mencoba untuk menangkap para pemberontak yang ada di sana sampai kemudian mereka harus terpojok karena serangan para pemberontak. Saat para polisi itu melakukan formasi bertahan mereka, Karim yang sudah membawa bom molotov kemudian membakar tempat berdiri para polisi itu yang telah dialiri bensin. Ketika formasi polisi itu kocar-kacir, ada seorang polisi yang bernama Jerome melarikan diri dan bersembunyi di dalam gedung. Sayangnya ketika ia mencoba untuk keluar dari sana, Karim dan pasukannya memergoki Jerome sehingga Jerome akhirnya tertangkap. Beralih kepada Abdel. Ia yang melihat video Karim membuat tuntutan agar segera diberitahu siapa polisi yang telah membunuh Idir adiknya
Kemudian berkata kepada komandannya kalau Abdel ingin masuk ke wilayah Athena untuk berunding dengan Karim. Namun komandannya menolak dan ia ingin Abdel mengatakan di mana lokasi Jerome itu tepatnya di dalam gedung. Karena Abdel merupakan salah seorang penghuni Athena, sehingga komandannya ingin ia mencari tahu lokasi persisnya Jerome pada video itu, lalu memberitahu anggota polisi. Setelah si komandan pergi, Abdel tidak mematuhi perintah komandannya. Ia memilih untuk masuk ke dalam gedung para pemberontak itu dan menyelamatkan Jerome dengan bicara baik-baik kepada Karim. Abdel berhasil masuk dengan mudah karena pasukan pemberontak ini pada dasarnya adalah tetangga Abdel dan Karim di wilayah Athena. Setelah itu Abdel langsung menemui Karim. Abdel berusaha untuk membujuk Karim supaya menghentikan aksinya ini. Namun Karim yang merasa sudah tidak bisa mundur lagi, tetap pada pendiriannya untuk melawan pihak kepolisian sampai pembunuh adik mereka ditemukan. Abdel yang merasa kalau Karim sudah tak bisa lagi diajak berunding, lalu membawa Jerome melarikan diri. Abdel dan Jerome yang dikejar oleh Karim dan pasukannya lalu mencoba untuk mencari perlindungan di salah satu kios yang ada di sana. Ternyata itu adalah kios tempat Mokhtar tadi berlindung, sehingga Karim dan pasukannya tidak bisa mengejar mereka lagi karena khawatir terkena tembakan dari senjata yang dibawa Mokhtar. Karim yang sudah kesal karena rencananya dihentikan oleh Abdel lalu meminta pasukannya untuk mendobrak kios itu dari pintu belakang, sedangkan Karim sendiri akan membakar pintu depan dengan bom molotov. Ketika Karim memberi peringatan kepada Abdel, datang beberapa polisi yang bersenjata lengkap bertujuan untuk menangkap para pemberontak. Abdel yang melihat hal tersebut meminta Karim untuk segera menyerah karena ia tidak ingin melihat Karim adiknya terbunuh juga. Namun Karim yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah langsung ditembak mati di tempat oleh polisi-polisi itu. Setelah para polisi itu pergi, Abdel langsung keluar dan membawa mayat adiknya masuk ke dalam. Mokhtar yang ingin segera pergi dari sana lalu berbicara kepada Abdel dan mengajaknya. Karena Abdel tahu kalau Mokhtar memiliki banyak senjata, ia lalu menghajar Mokhtar sampai mati. Abdel kemudian mengambil alih kepemimpinan para pemberontak dan membawa senjata milik Mokhtar. Tak lama setelah itu komandannya menelpon Abdel. Ia berkata kalau ada beberapa oknum kepolisian yang masuk ke wilayah Athena tanpa seizinnya dan melakukan penembakan. Abdel yang sudah sangat emosi melihat Karim ditembak mati tak peduli dengan omongan si komandan lagi. Abdel lalu meminta para pemberontak untuk mengamankan Jerome. Kemudian menemui Sebastian dan memintanya untuk membantu pasukan pemberontakan untuk membuka brankas yang berisi senjata. Sebastian setuju dengan apa yang dikatakan Abdel. Ia meminta para pemberontak untuk membawakan benda-benda yang ia butuhkan. Abdel lalu menelpon komandannya dan meminta untuk diberitahu siapa saja pelaku pembunuhan adiknya dalam waktu 1 jam ke depan. Kalau tidak, ia mengancam akan membunuh Jerome. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari senapan yang berhasil diambil dari brankas senjata yang dibuka Sebastian. Ketika Abdel memeriksa apa yang terjadi, pasukan pemberontak yang menembak itu berkata kalau Sebastian menyuruh mereka melepaskan tembakan agar pihak kepolisian tidak ada yang menerobos masuk. Entah apa yang dipikirkan oleh Sebastian ini. Ia juga meminta pasukan pemberontakan untuk mengumpulkan tabung gas dan membuat pipa saluran gas dirusak. Kembali kepada Abdel yang mendapat telepon dari komandannya lagi. Si komandan meminta Abdel untuk segera menyerahkan diri sebelum terlambat. Namun Abdel mendesak si komandan untuk menyerahkan polisi yang menembak Idir adiknya dan juga Karim. Si komandan berkata kalau mereka bukanlah dari anggota kepolisian, sehingga ia tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Abdel. Abdel yang sudah emosi kemudian mengancam untuk membunuh Jerome. Namun niatan Abdel untuk menghabisi nyawa Jerome tidak ia teruskan karena Abdel masih memiliki rasa keadilan sebagai seorang polisi, sehingga ia mengurungkan niatnya tersebut. Tak lama setelah itu ada seorang pemberontak yang berkata kalau Sebastian menggila dan akan meledakkan gedung. Para pasukan pemberontak yang ada di sana langsung bergegas keluar dan menyerahkan diri, disusul oleh Jerome. Sedangkan Abdel yang sudah putus asa melihat kedua adiknya mati terbunuh, sudah tidak ada niatan lagi untuk melanjutkan hidupnya, sehingga Abdel dan juga Sebastian terbunuh oleh ledakan bom yang dibuat oleh Sebastian. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Athena.
Semoga video ini dapat sedikit menghibur waktu luang kalian semua. Terima kasih buat sobat semua yang udah menonton. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Play.